Pecahlah tangis beliau di dalam hati. Terlihat jelas ketika nilai-nilai itu terpampang di layar monitor. Beliau terdiam 1000 bahasa. Yang terhormat Mas Menteri Nadiem Makarim, tak adakah rasa ngilu di dalam dada Mas Menteri melihat sepatu tua yang lusuh ini? Memang benar sepatu tua ini terlihat bermerek, tetapi tahukah ini hanya sepatu loaaf kiran? Tahukah Mas Menteri, sepatu ini telah dipakai bertahun-tahun lamanya oleh si empunya, seorang bapak dengan pakaian putih lusuh dan celana hitam yang warnanya sudah tak hitam lagi karena pudar. Mendekati usia senja, masih setia mengajari anak-anak di pelosok negeri ini membaca dan mengeja. Di saat putus pengharapan untuk mendapatkan hidup yang lebih layak, beliau tetap bersemangat, tak sekedar mengajar, tetapi mendidik. Gaji di bawah 500.000 sungguh tak cukup untuk makan sebulan, apalagi untuk membeli sepatu. Terpaksa di saat pulang mengajar, beliau mencari pendapatan tambahan sebagai pekerja serabutan. Tahun ini Mas Menteri memberikan secerca harapan untuk beliau, program P3K, untuk memberikan harapan kehidupan yang lebih layak. Tetapi tahukah Mas Menteri, soal-soal yang Mas Menteri berikan hanya teori belaka saja, tak sebanding dengan praktik pengabdian berpuluh-puluh tahun lamanya. Soal-soal yang membuat beliau terseok-seok ketika memegang mouse dan membuat kepalanya pening. Akhirnya passing grade pun tak diraih. Pecahlah tangis beliau di dalam hati. Terlihat jelas ketika nilai-nilai itu terpampang di layar monitor. Beliau terdiam 1000 bahasa. Entahlah apa yang dipikirkan. Melihatnya pun saya pun ikut terisak. Memang benar beliau tak secerdas, sejenius, sekreatif Mas Menteri. Tetapi beliaulah yang menjadi pelita di tengah gulita buta aksara di pelosok negeri ini. Memang benar beliau tak pandai teknologi, tapi tanpa teknologi beliau mampu membuat anak-anak negeri ini merangkai kata dari A hingga Z, berhitung, dan hal-hal dasar untuk memahami hidup. Memang benar para muridnya sebagian besar menjadi TKI dan TKW. Tapi tahukah Mas Menteri, bukankah mereka juga merupakan pahlawan penghasil devisa negara tercinta ini? Beliau mempunyai andil yang besar dalam membangun negeri tercinta ini. Sudi kiranya Mas Menteri memberikan keringanan untuk beliau bisa menikmati masa tuanya dengan sepatu dan kehidupan yang lebih layak. Tak usah diperumit. Jika tak ada kebijakan untuk mengangkat derajat mereka, setidaknya di surga besok sepatu ini akan menjadi saksi bahwa ilmu yang beliau ajarkan sangat bermanfaat untuk keberlangsungan umat. Dari saya, Novia Kasifa, pengawas ruang P3K, ditulis dengan berurai air mata. Amin ya rabbal alamin. Saya juga ikut nggak bisa ngomong ini. Apa yang saya lihat juga pas di ruangan, saya kemarin juga ikut tes juga ya, tes P3K.
Nah, pas satu ruangan itu ada ibu-ibu guru yang sudah berumur sekitar 40 ke atas sampai hampir 50 gitu. Jadi bagaimana mau fokus terhadap soalnya, sedangkan dia mau menginput username sama passwordnya saja masih susah gitu. Masih bertanya, ini bagaimana caranya menginput username-nya sama passwordnya. Kemudian di akhir kode itu ada tanda bintang, dia juga nggak tahu bagaimana cara memasukkan tanda bintang itu. Akhirnya pun pengawas ruangan yang ikut membantunya. Puluhan tahun mengabdi, tetapi yang kita lihat buktinya di lapangan, mereka langsung kalah atau terdahului gitu menjadi seorang ASN oleh guru-guru yang masih muda atau yang fresh graduate, yang bahkan belum pernah mengajar ke sekolah tetapi sudah bisa ikut tes CPNS ya mungkin tahun-tahun sebelumnya. Itu bahkan langsung terima, soalnya mungkin IQ dan kecerdasan mereka emang tinggi. Tetapi ya, bagaimana menurut kalian pengabdian bertahun-tahun Bapak Ibu guru yang sudah mengabdi mengajari anak-anak puluhan tahun dengan gaji yang kalian bisa lihat sendiri ya seberapa. Dan mereka harus bertarung melawan fresh graduate, sarjana-sarjana yang masih baru yang bahkan belum mengajar di sekolah, tapi mereka langsung diterima menjadi PNS karena kecerdasannya. Ya mungkin nantinya akan sangat berpengaruh buat negara ini karena mereka mempunyai kecerdasan yang benar-benar cerdas. Kalau lulus CPNS berarti mereka benar-benar cerdas. Emang soalnya itu susah-susah dan sulit. Tapi ya itu, balik lagi, pengabdian bertahun-tahun belum bisa menikmati kehidupan yang layak, tetapi yang belum ada pengabdiannya bisa langsung diterima. Yang pasti melalui tes sih, saya juga akui tesnya emang susah, mereka emang pintar-pintar, emang jenius. Ya mudah-mudahan ada bacaan lain ya. Dan juga kemarin di ruangan yang saya ikuti, ibu-ibu yang hampir 50 tahun itu membaca juga susah di layar monitor karena umur, matanya juga udah agak susah ya untuk menatap layar monitor, jadi membacanya aja udah susah. Pas saya lihat atau saya tanya gitu, udah berapa soal bu, kan saya udah selesai gitu, udah sekitar 45 soal, waktu 125 menit. Waktunya 120 menit ya untuk yang tes teknis. Itu baru sekitar 45 soal. Karena emang soalnya juga perlu dibaca kan ya, lumayan panjang juga. 100 soal dalam waktu 120 menit. Waktu 120 menit baru sekitar 45 soal. Ya akhirnya ya tersubmit sendiri. Pas sudah tersubmit, mereka juga bingung. Ah ini kenapa langsung hilang jawabannya? Langsung hilang soalnya. Ya karena waktunya sudah habis bu, gitu kan. Awasnya berkata seperti itu. Ya mungkin ya mengikuti tes CPNS atau P3K seperti saya mungkin yang masih di bawah 30 umurnya, ya mungkin masih ada harapan ya untuk mengikuti tes berikutnya. Tapi mereka yang sudah berumur, yang sudah banyak pengabdiannya, saya juga ikut sedih. Ya mungkin seperti Ibu Novi tadi sampaikan, mungkin kehidupan di akhir dunia ini tidak seindah apa yang mereka harapkan, tapi insya Allah di surga nanti mereka akan mendapatkan kebahagiaan yang sangat layak. Amin ya rabbal alamin. Sekian saya menanggapi video dari atau puisi dari Ibu Novi, pengawas P3K.